Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, perkenalkan nama saya Salma Faridah. Pada video ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional, karya Dr. Muhammad Amirullah dan juga Dr. Eni Suryati. Buku ini merupakan buku cetakan pertama yang diterbitkan oleh CV Kenny Media pada bulan Agustus tahun 2020. Buku ini terdiri dari 11 bab yang termuat dalam 131 halaman. Oke, kita langsung review aja bukunya ya sobat. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi bahwa buku ini berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional. Di awalan buku ini ada yang menarik nih, disebutkan bahwa adanya HPI ini karena hubungan hukum atau interaksi akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya muncul juga yang namanya hukum cyber law atau teknologi informasi dan komunikasi. Adanya subjek interaksi hukum itu bukan hanya dari satu negara saja, namun juga melahirkan subjek hukum beda negara, yang dalam hal ini tentu saja juga melahirkan perkara-perkara hukum yang sifatnya global, sehingga mempelajari hukum perdata internasional. Di samping mempelajari hukum cyber law ini, penting untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian peristiwa atau perkara hukum perdata internasional. Adapun 11 bab dalam buku karya Dr. Amirullah ini yakni bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 tahapan penyelesaian peristiwa perkara HPI, bab 3 yakni yurisdiksi, bab 4 mengenai titik taut primer, bab 5 kualifikasi, bab 6 mengenai titik taut sekunder, bab 7 mengenai status personal, bab 8 mengenai hukum benda, bab 9 mengenai kontrak internasional, bab 10 mengenai perbuatan melawan hukum atau tort, kemudian bab 11 mengenai beberapa hal yang terkait hukum acara perdata internasional. Nah, karena buku ini merupakan buku pengantar hukum perdata internasional, maka dari 11 bab yang ada dalam buku ini pasti dimuat pengertian-pengertiannya terlebih dahulu. Di dalam buku karya Dr. Amirullah ini juga dicantumkan pengertian-pengertian dari para ahli seperti Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, Siddhartha Gautama, dan yang lain sebagainya. Tak hanya itu juga, buku ini banyak mengutip buku-buku dengan judul yang sepadan seperti buku karya Siddhartha Gautama yang berjudul Hukum Perdata Internasional Indonesia. Kemudian ada buku karya Ari Purwadi yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional dan lainnya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi penjelasan dari jurnal-jurnal hukum perdata internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa HPI ini mengatur subjek hukum atau hubungan peristiwa antar warga negara satu dengan warga negara yang lain, yang nantinya ada kaitan dengan lex causae atau hukum yang seharusnya berlaku. 11 bab buku ini dipaparkan dengan singkat tahapan penyelesaian perkara atau peristiwa HPI. Sebagai jawaban dari lex causae, di dalam buku ini, karya Dr. Amirullah dan Dr. Eni ini kita bisa mengetahui bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian HPI, yang mana setelah saya baca, tahapan itu terdiri atas forum mana yang berwenang sebagai yurisdiksi, kemudian menentukan titik taut primer atau sekunder, menentukan kualifikasi bidang HPI terhadap peristiwa tersebut, menentukan hukum negara mana yang berlaku, serta bagaimana hukum negara tersebut mengatur. Di dalam buku ini juga banyak diuraikan kasus-kasus terdahulu yang akan memperjelas pengertian-pengertian dari tahapan penyelesaian perkara atau peristiwa HPI. Contoh kasus terdahulu misalnya, kasus penggunaan titik taut primer atau titik taut pembeda, kemudian penggunaan titik taut sekunder untuk menentukan fakta, hukum apa dan hukum mana yang akan digunakan. Dengan kata lain, titik taut penentu suatu perkara. Ada juga contoh kasus dari status personal, kasus Bremen Tobacco Case sebagai kasus hukum perdata di Indonesia. Penjelasannya seperti apa? Ada dalam buku ini. Buku ini juga menjelaskan mengenai kasus perbuatan melawan hukum dengan contoh kasus seperti kasus Philips Vieira yang harus diselesaikan menggunakan pemakaian Lex Loci Delicti Commissi dan juga Lex Flori karena pencemaran nama baik di negara yang berbeda, sehingga harus mencari hukum negara mana yang akan digunakan untuk menuntutnya. Dalam buku ini disajikan juga kasus Renvoy de Forgo
Case tahun 1879. Forgo yang merupakan warga negara Jerman, namun ia tinggal di Prancis sejak usia 5 tahun. Ia merupakan anak di luar kawin. Kemudian Forgo ini meninggal tanpa ada surat wasiat. Perkara diajukan di pengadilan Prancis. Nah, dari buku ini kita bisa mengetahui nih, permasalahan hukum pembagian warisan menggunakan hukum Jerman atau hukum Prancis, di mana HPI Lex Fori Prancis mengatakan bahwa hukum yang mengatur warisan ada pada di mana kewarganegaraannya. Namun, hukum Jerman mengatakan harus diselesaikan di mana ia tinggal dan memiliki harta warisannya. Disitulah hukum HPI berlaku. HPI Prancis kemudian menunjuk kembali Prancis sebagai Lex Domicili Forgo. Nah, sikap HPI Prancis ini disebut dengan menerima renvoi dan menetapkan harta warisan Forgo diurus berdasarkan hukum Prancis. Kesimpulannya, buku ini sangat menarik untuk dipelajari karena selain dicantumkan pengertian-pengertian, buku ini juga terdapat banyak kasus yang diuraikan. Kelebihan buku ini adalah enak untuk dibaca karena kertasnya yang ringan dan juga hangat berwarna krem nih. Ada contoh kasus tiap babnya sehingga pembaca lebih paham nih menyelesaikan bagaimana sih penyelesaian peristiwa perkara HPI. Namun kelemahan buku ini banyak singkatan-singkatan seperti HATA, STBL dan lain sebagainya. Ini harus dipahami di awal buku ini ya. Karena buku ini juga hanya buku pengantar sehingga penjelasannya tidak terlalu detail, hanya penekanan pada pengertian dan contoh-contoh kasus. Nah, jika mencari buku yang lebih luas cakupan HPI-nya, buku ini bukan rekomendasinya, tetapi jika mencari pemahaman pokok atau menganalisis perkara, penyelesaian perkara perdata, mengenal hukum perdata internasional secara dasar, buku ini cocok sebagai rekomendasi. Karena banyak juga contoh kasus yang diuraikan tiap babnya. Oh iya, buku pengantar hukum perdata internasional karya Dr. Amirullah dan Dr. Eni ini bisa dibeli di Gramedia. Cukup sekian saja ya sobat, review dari buku karya Dr. Amirullah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.